Ya, terus 13 bagi 2, 6. Sisa 1. 19 bagi 2, 9, sisa 1. Dan 15 bagi 2, 7. Ya ini ya, 7 sisa 1 ya. Itu berarti 1/2. Nanti kalau bagi 3 ya 1/3. Kalau bagi 3. Nah ini ya Bapak Ibu. 7 bagi 2, 3, sisa 1. Terus 13 bagi 2, 6, sisa 1. 19 bagi 2, 9. Sisa 1, 15 bagi 2, 7, sisa 1 atau 1/2. Sudah ya. Dasar berhitung pembagian sama ya di pembagian 2. Pak Derajat, Ya. nggak ngerti. Oh ya, nanti dengan beberapa soal lagi akan mudah ya. 1756 bagi 2. Perhatikan bahwa angka yang di depan lebih kecil dari 2. Maka langsung digabungkan. Yang depan langsung digabungkan. 17 bagi 2 ya. 17 bagi 2 ya, 8. Sisa 1. 15 ya. 15 bagi 2, 7. Sisa 1. 16 bagi 2, 8. Ini ya. Jadi hasilnya 878. Kalau angka yang di depan lebih kecil, maka langsung digabung angka di depan. Ya, 17 langsung ya. Tetapi kalau ditemui misalkan 4156 bagi 2 sama dengan ini Bapak Ibu ya. Tulis dulu mungkin. 4156 bagi 2 ya. 4 bagi 2 itu kan 2 ya. Nah, 1 nggak bisa dibagi 2 tapi letaknya di tengah ya. Jangan langsung digabung ya, tapi tuliskan 0 dulu. 0 sisa 1. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti 15 ya. 15 bagi 2, 7. Sisa 1. Dan 16 bagi 2, 8. Ya, jadi bedanya yang tengah sama yang bawah adalah kalau ditemui angka yang nggak bisa dibagi di depan, angka yang di depan digabung. Kalau ditemui angka di tengah nggak bisa dibagi, maka tuliskan 0. Kenapa ada 0-nya? Karena 0 menentukan nilai tempat. Seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Ini ada yang raise hand, Pak. Ya. Ya. Bisa tolong dijelaskan cara pembagian dasarnya dulu, Pak. Mungkin anak-anak di sini masih kurang memahami pembagian dasarnya, cara yang mudah dipahami oleh anak-anak. Pembagian yang dasarnya dulu, Pak. Bagi 2 ya. Contoh 7 bagi 2 ya. 7 bagi 2 ya. Contoh 7 bagi 2 dulu ya, anak-anak ya, bukan anak ini ya. 7 bagi 2, maka jarinya ditutup dulu ya Bu ya, tangannya tutup dulu, terus gunakan bilangan lompat 2. 2, 4, 6. Jadi hasilnya 3. Sisanya 1. Ya, ini harus tak ulang-ulang yang pembagian 2, benar pertanyaan barusan bagus ya. Karena nanti kalau pembagian 2 sudah bisa, bagi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gampang. Ya. Saya ulangi lagi ya, misalkan 11 bagi 2, anak-anak nggak bisa ya 11 bagi 2. Maka gunakan bilangan lompat 2. 2, 4, 6, 8, 10. Jarinya 5 berarti hasilnya 5.
Itu ya Bu ya. 13 bagi 2, tutup dulu jarinya. Terus dihitung bilangan lompat 2. 13 bagi 2 ya. Berarti nanti yang mendekati 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. 12. Jadi hasilnya 6. Bisa 1. 6-nya bisa gini, bisa gini. Bebas ini. 6 bebas. Pokoknya 6 itu aja. Ini tergantung anak-anak. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Kalau yang pembagian 3 sama juga Pak? Sama, nanti makanya kita kuatkan dulu di pembagian 2. Oh, Ya. okay. Di matematika mau bagi berapapun digunakan cara yang sama. Sama dengan perkalian. Okay. Kalau perkalian 2 sudah paham, perkalian 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru atau wali murid. Ini Bapak atau Ibu Guru yang raise hand, Pak. Ada SMP Kemala Bayangkari 2. Monggo Bapak Ibu yang raise hand. Izin Pak, ya Pak Catur Pak saya. Pak, sinten Pak? Pak mohon diulang Pak yang tadi 4.156 dibagi 2. Kenapa 0 ya Pak? Kenapa 0 ya? Tadi itu kenapa 0? Tadi kurang dengar. Kita tulis lagi nih Pak. Dengan ini ya Pak, tak tulis lagi ya dengan angka yang saya besarkan. Jadi nanti pada saat pengulangan di videonya anak-anak berjelas. 4 bagi 2 kan 2 ya Pak ya? Betul ya Pak ya? 4 bagi 2, 2. Nah, 1 letaknya di tengah ya Pak ya, tapi nggak bisa dibagi 2 kan, karena lebih kecil dari 2. Ya, jangan langsung digabung menjadi 15 Pak, tapi tuliskan 0 dulu, 0. Sisa 1, mundur 1. 15 ya, 15 bagi 2, 7. Sisa 1. 16 bagi 2, 8. Kenapa ada 0? 0 ini namanya menentukan nilai tempat. Oke, 0 menentukan nilai tempat. Pada soal ini, 0 di nilai tempat ratusan, 2 di nilai tempat ribuan, 0 di nilai tempat ratusan, 7 di nilai tempat puluhan, dan 8 di nilai tempat satuan. Itu ya Pak ya. Jadi kalau di tengah ditemui angka yang nggak bisa dibagi, 0 dulu Pak. Terjawab Pak? Masih bingung? Pak izin, apakah semua nanti pun apabila nanti dibagi berapapun bilangannya, yang dia di bawah dari yang pembaginya 0 juga? Iya, 0. Harus 0 Pak. Karena itu Ya, menentukan 0 bagi 4, 0 gitu ya? Iya, menentukan nilai tempat. Oke. Soal baru aja ya Pak ya. Masih pembagian 2 ya Pak ya, karena penguatannya harus di pembagian 2 Pak. Ya, kalau pembagian 2 tidak bisa, 3, 4, 5 dan seterusnya gampang. Oke. Jadi di matematika itu kembali lagi saya kenalkan dulu yang paling dasar sekali Pak, karena sudah dari sana begitu dasar kuat, gampang Pak. Karena apa? Digunakan satu pola atau satu cara. Ini jangan yang jawab ya Pak ya, dicoba ya Pak ya. 8, 1, 5, 7 bagi 2 Pak. Pak siapa Pak? Nunda Pak. Pak siapa tadi Pak? Pak Catur Pak. Pak Catur. Dari Ya. kabupaten mana Pak? Jakarta Selatan Pak. Oh, Jakarta Selatan ya Pak. Oke. Jakarta Selatannya mana Pak? Pondok Labu Pak? Pasar Minggu Pak. Oh dekat. Saya sering ke Pondok Labu. Oh iya. Baik Pak, 8157 Pak. Bagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 ya Pak. Ya, 1 dibagi 2 nggak bisa karena lebih kecil. Kemudian diberikan 0 sebagai nilai tempat. Iya. 0 baru 1. Kemudian 15 bagi 2, 7, sisa 1. Sisa 1. 17 bagi 2, 8, sisa 1. Sisa 1 ya Pak ya. Kalau di angka terakhir berarti
1/2 ya Pak, diangkat aja. Apa bisa Pak ditulis 0,5? Boleh Pak, boleh. Tapi sebetulnya kalau di soal nggak ada perintah gunakan bentuk desimal, ini sudah cukup Pak. Oh ya, ya betul. Ya, kita sudah kadung salah dari dulu Pak, dari kita kecil ya. Kalau SD harus koma, nggak ada ketentuan seperti itu Pak. Oh ya. Ya, ya. Nggak ada ketentuan seperti itu. Karena di kurikulum sekarang itu kan ada Pak, ada perubahan gimana cara merubah pecahan menjadi desimal, gimana cara merubah pecahan menjadi persen seperti itu. Ya. Iya. Ngajar SD Pak ya? SMP Pak. SMP. SMP kalau penguatannya di SD nggak kuat, agak berat juga Pak. Tentang pecahan desimal dan persen Pak. Betul ya Pak? Iya. Iya Pak. Ya seperti itu Pak. Jadi nanti sebetulnya pecahan desimal dan persen itu di pola matematika hanya butuh belajar konsep ya Pak ya. Hanya butuh belajar paling sekitar 30 menit sudah bisa Pak. Itu di buku SD butuh waktu sekitar yang membahas pecahan desimal persen itu sekitar 8 pertemuan kalau nggak salah. Ya, di pola matematika saya bisa jelaskan hanya dalam waktu sekitar setengah jam, siswa sudah paham. Merubah pecahan menjadi desimal, merubah desimal menjadi persen. Tapi nanti lah. Oke, Pak Derajat, terima kasih. Oke, Pak. Sudah paham, ya? Ada lagi yang pertanyaan yang lainnya dari monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya langsung raise hand Pak. Bu Mariana bisa mendengarkan atau langsung mic-nya Bu Mariana? Monggo Bu Mariana. Ya. Oh sudah silakan. Mau tanya Pak, kalau dibilang pada nilai tempat puluhan, misalnya sama Bu, ada nolnya Bu. Ntar Bu tak pikirkan soal ya Bu ya. Iya. Soal yang nilai tempatnya puluhan ya. Misalkan 7, 6, 1, 5 bagi 2. Ini ya Bu Mariana ya, 7, 6, 1, 5 bagi 2 ya. Ya, nggak apa-apa ya, saya ulang-ulang bagi 2 ya, karena pemahamannya harus di sini Bu. Nanti bagi 3-nya gampang kalian sudah paham ya. 7 bagi 2 berapa Bu Mariana? Ya. 3 ya Bu ya. Sisanya 1 ya Bu ya. 1 ya. 16 bagi 2 Bu. 8. 8 pas ya Bu ya. Terus 1 kan nggak bisa dibagi ya Bu ya. Berarti berapa Bu? 0, sisa 1 ya. Ya. 15 bagi 2. 7, sisa 1 ya. 1/2. Ya betul, berarti 1/2. Ya. Itu ya Bu ya. Termasuk di angka terakhir Bu, di angka terakhir nggak bisa dibagi itu ya sama Bu, harus ada 0 di angka terakhir nggak bisa. Nah, bikin soal yang paling sederhana. Ya, di angka terakhir nggak bisa dibagi ya tetap Bu pakai 0. Contohnya 5, 7, 6, 1 bagi 2 ya. 5, 7, 6, 1 bagi 2 ya. 5, 7, 6, 1 bagi 2. Mungkin Bu Mariana bisa bantu jawab Bu. Ya, 5 bagi 2, 2. 1. 2 ya, 2 ya Bu ya. Iya. 2 sisa 1 ya, betul. 17 bagi 2 berapa? 8. 8 sisa 1. ya, 16 bagi 2. 8. 8 pas, terus 1 bagi 2. 1 bagi 2 nggak bisa ya Bu ya, 0 gitu. 0 ya Bu ya, baru 1/2. Ya, jadi di tengah, di nilai tempat ratusan, di nilai tempat puluhan, di nilai tempat satuan, kalau ditemui angka yang nggak bisa dibagi, itu ada 0-nya, baru sisa. Sudah paham ya Bu Mariana? Ya, paham.
Paham ya? Dari kota mana Bu ya? Makassar Bu ya? Ya. Dari kota mana Bu? Saya dari dari Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oh, Timur Tengah. NTT ya Bu ya? NTT, Bu. Ya, NTT, Pak. NTT, Pak. NTT. Oh, NTT ya. Ya, ya. Ini nanti rekamannya bisa dibagikan di teman-teman guru di sana ya Bu ya? Ya. Yang di YouTube kemarin yang hari kedua ya, hari ketiga mau disebarkan. Dan kalau memang mau ngadakan khusus untuk di NTT nanti bisa hubungi Pak Haryati. Ya, guru-guru ya, misalkan nanti mau ngadakan acara yang seperti ini bisa menghubungi Pak Haryati. Ya. Mungkin yang lainnya ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Belum saya lanjut ke pembagian 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi sebetulnya dengan pemahaman yang pembagian 2 tersebut akan sudah sangat mudah untuk pembagian 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak Haryati. Sementara tidak ada yang raise hand, Pak. Monggo Bapak Ibu. Ya. Sudah ya. Nah, kalau memang nggak ada yang raise hand, ini saya bacakan dulu yang dapat buku dari saya ya. Oh, itu yang di kolom komentar pakai nama Kang Idai, ada di sini Pak. Sama Ibu Eva Latifah. Kang Eva Idai, Latifah, Ibu Eva Latifah ada Pak. Yang satunya siapa ya? Pak? Kang Idai namanya Pak. Nggak tahu nama aslinya siapa. Pak Toto, Pak. Nanti di grup aja ya. Kang Idai itu siapa? Pak Toto. Oh, Pak Toto. Oh, nggih ampun. Bu Eva Latifah dari mana, Pak? Bu Eva, monggo bisa dibuka mic-nya. Saya dari Bogor, Pak. Oh, selamat Bu Eva. Bogor, nanti alamatnya dikirim ke saya ya Bu ya, atau di grup juga nggak apa-apa Bu. Kalau di grup nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Terima kasih alhamdulillah Pak. Iya, iya. Pak Toto mana? Kraksan ya, Gelagah Pak, Probolinggo. Probolinggo nggih. Probolinggo Pak, di Pakuniran. Pakuniran ya, Pakuniran. Oke, nanti alamatnya bisa dikirim di grup aja ya Pak ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Iya, matur nuwun Pak Derajat. Nggih, Pak. Nah, ini Pak Haryati tadi usul, Pak, sehari 1 Pak. Hari ini juga masih ada yang nanti dapat buku gratis ya, Pak Haryati ya. Oh, luar biasa. Oke. Sama ya, ditinggalkan di kolom komentar, tapi yang di kolom komentar yang kemarin Pak, yang webinar hari kedua ya. Hari kedua ya. Kolom komentar di sana ya. Karena kalau di tempat yang satunya sudah penuh Pak, saya tidak bisa bedakan antara yang kolom komentar dari peserta sekarang sama yang dari luar. Ya. Atau kan Pak, yang rekaman malam hari ini. Rekaman hari ini. Oh, okay, Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Oke, Bapak. Ya, karena pasti Bapak, yang komentar pasti yang ikut. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, tambahan lagi dari Pak Derajat. Alhamdulillah, bonus lagi. Yang mau beli nggak jadi beli berarti Pak. Ya tetap beli nggak apa-apa Pak, kan bisa dibagi. Gitu, boleh. Tetap beli Bapak Ibu. Jadi monggo nanti insya Allah malam ini kegiatan ini setelah render kita masukkan di channelnya Pak Derajat. Setelah itu Bapak Ibu boleh mulai nanti malam ya sampai besok akan dicek komentar Bapak Ibu yang bagus. Nah, yang bagus itu nanti diberi buku lagi oleh Pak Derajat. Yang langsung dikirim ke Bapak Ibu semuanya. Oke. Gitu Bapak Ibu. Kita sekalian 2 Pak, nggak apa-apa Pak. Karena untuk yang besok nggak mungkin kita bagi buku lagi. Gimana Pak? Ada 2 aja Pak, 2 komentar terbaik Pak. Oh, 2 komentar terbaik juga Pak. 2 buku Pak, 2 paket buku. 2 paket buku, oh, luar biasa. Oke. Siap Pak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang malam hari ini selamat Pak Toto sama Bu Eva Latifah ya. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke pembagian 3 ya, pembagian 3. Di pembagian 3 ini karena tadi di pembagian 2 sudah paham pemahamannya. Oh ya, sebelum masuk pembagian 3, Bapak Ibu kalau menjelaskan tentang pembilang dan penyebut terutama di guru SD sering terbalik-balik jawabannya. Betul Pak? Mungkin yang di guru SD bisa bantu jawab. Maksudnya pembilang itu di bawah, penyebut di atas itu Pak?
Iya, ada yang balik-balik begitu, Pak. Ya, terbalik-balik ya. Iya, yang atas disebut penyebut, yang bawah disebut pembilang ada. Ya, seperti itu ya. Nah, agar anak-anak muda ini saya kasih caranya ya, Bu ya. Saya kasih caranya agar anak-anak muda. Nah, Bapak Ibu tinggal gambar gini aja. Bisa Bapak Ibu gambar seperti ini ya. Ya. Sudah digambar, Pak? Ampun. Yang atas itu apa, Pak? Gambar apa, Pak? Apa burung, Pak ya? Burung. Burung terbang. Itu burung elang itu, Pak. Burung elang itu, Pak. Ya, burung elang. Yang bawah itu gambar rumput ya, Pak ya. Ini ya. Yang atas gambar elang, yang bawah gambar rumput ya Pak ya. Terutama untuk anak SD ini, agar nggak terbalik-balik nanti. Maka yang atas itu pembilang ya. Sama-sama elangnya ya. Yang bawah penyebut. Ya. Dengan divisualkan gini, digambarkan sini, anak-anak akan mengingat sampai kapanpun. Nah, akan terbalik-balik. Ya, tinggal gambar aja, Pak. Gambarnya nggak usah bagus-bagus seperti saya, nggak apa-apa gambar. Ya. Jadi yang atas gambar elang, yang bawah gambar rumput, yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Mungkin dengan ini anak-anak akan lebih mudah untuk melihat tentang pembilang dan sebagai cara belajar yang menyenangkan. Ya. Pembilang sekarang bagi tiga ya. Ya, elang sama rumput, Pak. Yang di atas elang, yang di bawah rumput, Pak. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Anunya sama, penyebutannya sama. Strategi untuk anak-anak biar cepat mengingat, Pak. Setelah itu nggak mungkin terbalik-balik anak-anak, Pak. Nanti rumput di atas, balik pasti. elangnya di bawah, Pak. Ya, ada. Baik, 5736 bagi 3 ya, Pak. Coba, Pak. Oke, SMP Kemala Bayangkara. Mau berapa, Pak? Bapak atau Ibu? Bapak, Pak. Coba Pak tadi dulu Pak, angkai dulu Pak. 5376 ya. Iya. Pak siapa, Pak? Pak Catur, Pak. Pak Catur tadi, nggih. Monggo, Pak. Ya. 5 dibagi 3 1. Sisa 2. Ya, 23 bagi 3 6. 27, Pak. 27, Pak. 7. 7. 27, Pak. 7 bagi 3 9, 6 bagi 3 2. 1792. Oh, bentar, Pak. Soalnya 5736 ya, Pak? Oh, 5736 ya? Ya. Sorry Pak, 5736. 1, ya, kemudian 3. Sisa 2, 27 bagi 3 9, ya. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Ya. Ya. 1912. Itu ya, Pak ya? Ya. Ya. Ya, jadi Pak. nanti ke anak-anak juga sama ya, Pak ya. Pahamkan di pembagian 2 aja, Pak. Mau anak SD mau anak SMP sama. Pahamkan di pembagian 2 sampai benar-benar paham dengan yang cara-cara tadi ya, yang ketentuan yang jika angka yang di depan lebih kecil, jika angka yang di tengah nggak bisa dibagi. Nah, seperti itu. Kalau sudah itu paham, akan gampang, Pak. Bagi 3, bagi berapa? Oke. Kita masih bagi 3 ya. Misalkan soalnya ada aja ya, 7095 bagi 3 misalnya. Ada yang jawab? Boleh Pak, saya. Oke, monggo Pak.
7093 dibagi 3, 7 bagi 3 2. 95, Pak. Apa? 95, Pak. 7 7095. 95. 7095. Iya. Oke. 7 bagi 3 2, 2 sisa 1, 10 bagi 3 3, 3 sisa 1. Ya. 11 bagi 3 6, Ya. 6 sisa 1. 15 bagi 3 5. 2 3 5. 6 ke 1 ya, Pak ya? Iya. Ya. Ya, kebetulan nggak ada sisanya ya, karena saya bikin angkanya ada. Nanti kalau ada sisanya ya 1/3 gitu aja. Ya. Misalkan ada sisa. Ya, kalau pembagian 3 ya 1/3. Ini kebetulan saya bikin soal nggak ada sisa. Nah, contoh lain misalkan 6, 2, 5, 8 misalkan. Bagi 3 sama dengan. Gantian saya, Pak. Gantian. Oke, monggo. Siapa, Pak? Pak siapa, Pak? Monggo. Saya Pak Sulaiman, Pak. Oh, Pak Sulaiman. Oke, monggo Pak Sulaiman. 6258 bagi 3. 6258. 6 bagi 3 dapat 2. 2 tidak bisa dibagi 3 dikasih 0. Oke, betul, Pak. 0. Kemudian 25 bagi 3 dapat 8. 8, ya, betul. 18 bagi 3 dapat 6. 2086. 208. 10. Ini kebetulan nggak ada sisa lagi ya. Saya bikin soalnya bebas. Mudah-mudahan setelah ini ada sisa lagi soalnya. Bagi 4 aja, wes. 5, 3, 7, 1 bagi 4. Monggo Pak Sulaiman, 5, 3, 7, 1 bagi 4, Pak. Siap. 5 dibagi 4 dapat 1. Ya, Pak. Sisa? Sisa 1. 13 bagi 4 dapat 3. Sisa 1. Oke, sisa 1, betul. 17 bagi 4 dapat 4. Sisa 1. Ya. 11 bagi 4 dapat 3. Sisa 3, Pak. Ah, benar, Pak. 3, sisa 3 ya. Nah, ini Ya, baru ada 3/4. Ya, betul, 3/4, Pak. Ya, pokoknya sisanya sebagai bilang dan bilangan pembagiannya sebagai. Ya, 1, 3, 4, 3, 3/4. Ya, Pak Sulaiman ya. Siap, Pak. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke pembagian dengan angka di atas 11, ya. 11, 12, 13, dan seterusnya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Terutama terkait cara penyampaian ke siswa. Ya. Saya, Pak. Oke, dari siapa, Bu? Oh, Bunda Aim. Kok kecil suaranya, Bu? Dari Bunda Aim. Bunda, oke. Dari kota mana, Bu? Dari Jogja, Pak. Oke, Dipun, Bu. Itu tadi 11 bagi 4, kok hasilnya 3 ya, Pak? Iya, bukan. Oh, 11 bagi 4, 2 ya. Sorry, Oh Pak. iya, maaf. Saya yang salah, ya betul. Saya yang salah, Bu. Ya, maaf, Bu. Bagi Ya, dua, iya, makanya saya bingung ya. 2, 3/4, Bu. Ya, Bu. Ya, nggih. Makasih, Bu, koreksinya. Iya, sama-sama. Ya, tadi. Berarti Bu perhatian betul itu. Berarti Baca, muridnya Bu. sudah paham, berpaham, Pak ya dia. Padahal Ya, itu trik sengaja alhamdulillah. ada yang ngoreksi. Dapat door prize ya, Pak ya? Dapat door prize buku ya, Pak ya? Iya. Itu kan trik dari Pak Guru, Pak. Oke. Monggo mungkin yang ditanyakan. Sebelum saya masuk ke pembagian yang puluhan. Monggo. Ada, Pak? Iya, dengan Pak Toto, Pak. Pak Toto, monggo Pak Toto. Mau tanya, untuk nyebutnya tadi kan sisanya 2 per 4. Nah, perempatnya itu diambilkan karena dibagi 4-nya ya? Bagi 4, Pak. Iya, karena bagi 4. Jadi bilangan pembaginya sebagai penyebut, Pak. Bilangan sisanya sebagai pembilang. Iya, terima kasih. Tak kasih contoh satu ya, biar jelas juga ya Pak, bagi yang lainnya mungkin ya. Sekarang coba bagi 5 ya Pak ya. Misalkan soalnya dari Pak Toto aja Pak, 4 digit aja Pak. Berapa Pak? Bagi 5 Pak. Monggo Pak Toto, bikin soal aja Pak. Bebas aja Pak. 6281. 6281. Dibagi 5.
bagi 5. Iya, gini aja, Pak. Ya, jadi ke anak-anak nanti sama juga ya, Pak Tata ya. Suruh bikin soal segini. 6281 ya, bagi 5 gimana, Pak? Monggo, yang bikin soal juga jawab. 6 bagi 5, Pak. 6 bagi 5 berapa, Pak Toto? 1. Sisa? Sisa 1. Iya, Pak. 12 bagi 5. 12 dibagi 5, 2. Sisa 2. Sisa 2, betul. 28 bagi 5. 28 dibagi 5, 5. Sisa 5 3. ya. Sisa 3, 31 bagi 5. 31 dibagi 5, 6. 6. Sisa 1 ya, Pak ya? 1. Sisa 1 kan ya, Pak? Sisanya sebagai pembilang dan bilangan pembaginya sebagai penyebut. 1/5. 1/5. 1, 2, 5, 6, 1/5. Seperti ini aja untuk pembagian. Ya. Monggo yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke pembagian dengan 11. Misalnya kalau pembagian 4, sisanya 2, jadi 2/4 itu apakah perlu disederhanakan atau tidak, Pak? Kalau nggak ada perintah untuk penyederhanaan pecahan, nggak usah. Tetap ya sisanya di atas pembilang. Ya. Bagi, oh ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Pak Derajat, kalau di soal-soal Olimpiade itu memang triknya seperti ini. Untuk jawabannya ada, bila ada sisa itu ada 1/5-nya gini ya. Jadi Cukup, Pak. jawaban. Cukup, Pak. Ya cukup, Pak. Penulisan 1/5 cukup, Pak, sebetulnya. Nggak usah sampai bentuk desimal, pokoknya sampai bentuk desimal. Mungkin kalau ada pilihan multiple choice di soal-soal itu ada lebihnya juga ya di pilihan jawabannya. Nanti, oh iya Pak, iya nanti dihitung sesuai itu Pak. Tapi nanti kalau pilihannya itu ada yang koma, bentuk koma ya disederhanakan Pak. Cara merubah pecahan menjadi desimal seperti ini Pak. Misalkan sederhana aja ya, saya kasih contoh soal 1 ya. 3/4 ya Pak. 3/4 ya. Ya ini merubah pecahan menjadi desimal ya. Itu kan 3/4 itu 3 bagi 4 ya Pak, betul ya Pak ya? 3 bagi 4 ya Pak ya? Karena 3 nggak bisa dibagi 4, maka ditambahin 0 Pak. Karena ditambahin 0 hasilnya 0, itu dulu apa dasarnya itu. Ini dulu Pak. Ya, yang tak kasih warna merah itu Pak. 3 bagi 4 karena lebih kecil nggak bisa, karena nggak bisa tambahin 0 Pak. Karena tambahin 0 hasilnya pasti 0, nah sekarang 30 ya Pak ya. 30 bagi 4 Pak. Berapa Pak 30 bagi 4 Pak? 7. 7 ya. Sisa 2. Ya, sisa 2 ya. Tambahin 0 lagi Pak ya. 7 sisa 2 ya. 2 karena nggak bisa dibagi 4, tambahin 0 ya Pak ya. Sekarang 20 ya Pak ya. 20 bagi 4. 5 ya. Nah ini cara merubah. 0,75. Gitu ya Pak ya. Digunakan cara pembagian tetap Pak. Digunakan cara pembagian. Ya, jadi merubah pecahan menjadi desimal seperti ini caranya. Satu contoh cukup kayaknya ya, karena nanti yang angka-angkanya juga sama, 1 bagi 5, 2 bagi 3 ya sama aja ya. Gunakan cara seperti itu. Monggo mungkin ada ditanyakan lagi dari peserta. Dilanjut Pak. Dilanjut ya. Dilanjut. Nah sekarang bagi 11 ke atas ya. 11 ke atas. Saya bikin contoh sederhana aja. 5, 6, 7 bagi 11 itu aja. Ini mewakili angka puluhan ya. 11 nanti bisa diganti 12, dibagi ganti 15, ganti 21 dan seterusnya. Sudah ditulis Bapak Ibu ya. Caranya sama ya Pak ya. Karena 5 nggak bisa dibagi 11, maka langsung 56. 56 dibagi 11, hasilnya adalah 5 ya.
Sisa 1, betul ya? Dan 17 bagi 11. 1 ya. Sisa 6. 6/11. Ini Pak. Ya, sama aja Pak. Mau bagi berapapun digunakan cara yang sama. Contoh lain, misalkan bagi 15 ya. Saya bikin angka aja. 7, 2, 9 misalkan bagi 15. 7, 2, 9 bagi 15. Boleh coba, Pak? $72 bagi 15 berapa, Pak? 4 ya, 60 ya, Pak ya? Nggih. Sisanya 12 betul ya, Pak ya? Betul. Sekarang 129 bagi 15. Berapa, Pak? 129 bagi 15? 8 ya? 120 ya, Pak ya? 120. 9/15. Nah, ketika 9/15 itu kan kalau ada multi choice-nya itu berarti disederhanakan 3/5, Pak ya? enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa kalau perintah soalnya bentuk sederhana 3/5. Kalau enggak ya 3/5. Ya. Atau didesimalkan jadi 0,6 ya. Ya. Contoh untuk yang pembagian dengan 11 ke atas cukup kayaknya ya, karena bagi berapapun nanti digunakan cara yang sama. Oke. Monggo sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Pak. Bajat, untuk bila pembaginya itu puluhan, berarti nilai 2 angka yang di depan itu 2 angka ya? Iya Pak, ya karena pasti nggak bisa dibagi Pak kalau sama satu angka. Pokoknya selama nggak bisa dibagi 2 angka Pak. Kalau nggak bisa dibagi lagi 3 angka Pak. Kalau nggak bisa dibagi lagi, misalkan, bentar Pak, 127 misalkan, 1276 lah, 1276 bagi 25 misalkan. Ini ya Pak ya, kan 1 nggak bisa dibagi, 2 nggak bisa dibagi, nah digabung 3 Pak, langsung 127 Pak. Dapat 5. Oke. Tanpa menambahkan 0 ya, seperti pembagian yang satuan tadi. Belum, nolnya itu kalau di tengah ditemui angka yang nggak bisa dibagi. 0 itu kalau ditemui di tengah nggak bisa dibagi. Ini kan masih di depan Pak. Oke. 127 ya, bagi 25 ya. Iya. Dapat 5. Berapa Pak? 5 ya. 5 sisa? Sisa 2. Sisa 2 ya. 26 bagi 25 Pak. Dapat 1/25. 1 ya. 1/25. Wah, ternyata luar biasa ya. Sederhana gini Pak. Saya bikin angkanya aja Pak, nanti anak-anak juga suruh bikin aja. Di pembelajaran penguatan di pembagian 2 Pak. Sampai anak-anak benar-benar bisa baru masuk ke pembagian 3 dan terus. Ini mulai kelas 4 Pak ya? Pembagian mulai kelas 3 Pak. Kelas 3 mulai ya? kelas 3 pembagian. Oke. Ini ada pertanyaan Pak Zazat. Cara mengerjakan pembagian sederhana satuan dibagi satuan untuk siswa kelas 2 SD. Oh, seperti tadi Bu, Misalkan 9 bagi 2. Bilangan loncat. Oh, pakai anu ya. 9 bagi 2 gunakan bilangan lompat Bu. Oke. Bilangan lompat ya. 2, 4, 6, 9 tadi ya. 2, 4, 6, 8.
Hasilnya 4. Oke. Sisa Sisanya 1. 1. Sisanya 1. Di buku saya sudah ada itu caranya. Penggunaan bilangan lompat juga sudah ada. Saya jelaskan. Nuwun sewu Pak Derajat sama Pak Har khususnya. Ini saya kembali lagi ikut turnamen masuk di babak semifinal ini ditunggu. Monggo Pak, aturan Pak. Ada rekaman Pak. Padahal pengen betul komentar nih supaya dapat buku juga ini. Oh, nanti komentarnya nanti malam bisa Pak. Oh siap. Oke. Ini sudah ada bukunya Bu siapa? Bu Niken nggih. Siap Bu. Ini Bu. Gitu. Oke. Jadi Oke, Pak. penggunaan bilangan lompat ya. Atau gini aja, mungkin ini mau izin bertanya nggih Pak nggih? Oke, siap. Oke. Misalkan seperti bilangan lompat, itu Oke. yang satunya di dalam hati, duanya yang diucapkan. 1, 2, 3-nya dalam hati, 4. Itu gimana Pak? Menurut Bapak? Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Tergantung kebiasaannya jenengan nyampaikan ke anak-anak gimana. Ya. Oh gitu. Karena kalau Gitu ya, bilang lompat itu lompatnya gimana nanti? Lompat berapa kan mungkin anak. Kalau Oh, bagi gitu. 2, lompat 2 Bu. Kalau bagi 3 lompat. Anaknya yang lompat. Iya, bingung nanti. Atau mungkin ada yang ayo di dalam hati atau mungkin terserah bagaimana, yang penting penanaman Nanti konsep. seperti itu enggak apa-apa. Yang penting gunakan bilangan lompat. Oke, 3 bagi 3 nggih bilangan lompat 3. Misalkan 7 bagi 3 lah sederhana Ibu nggih. Anak-anak nggak bisa nggih bilangan lompat 3, Bu. 3, 6. Kan 2, Bu. Sisanya 1. Karena yang ditanyakan 7, yang dihitung cuma 6. Ya. Oke, baik, nanti mungkin lebih ke Dipraktekkan dulu aja Bu. Ya nanti kalau ada kendala kan grupnya masih terus Bu. Grupnya ini meskipun besok pelatihannya sudah berakhir, grupnya akan tetap ada ya, karena nanti saya akan terus ngasih info-info yang hal-hal baru lah. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Catur itu raise hand Pak, mungkin ada pertanyaan Pak Catur? SMP Kemalang yang kali ini. Monggo Pak Catur. Ya, Pak Dayat, ini juga bisa berlaku untuk bilangan desimal dibagi dengan bilangan bulat ya. Misalnya kayak bisa. 57,62 dibagi 2 gitu ya. Bisa, turunkan komanya saja. Bisa Pak, cuma di komanya aja. Ya, turunkan komanya saja gitu ya. Iya betul. Ya. Terima kasih Pak. Tapi kalau bentuk koma, saran saya jadikan bentuk bilangan bulat dulu Pak, biar anak-anak bisa. Oh, boleh nanti tambahkan 0 di belakangnya ya. Iya betul Pak, seperti itu. Iya. Jadi karena kalau koma langsung nanti anak-anak bingung. Ya. Penempatan komanya di sini. Ya. Oke. Ya. Tapi dengan cara ini kan lebih mudah Pak dibandingkan dengan cara bersusun yang selama ini digunakan. Betul Pak. Tadi sudah saya cek dengan anak-anak. Iya. Mengalihkan dengan cara bersusun dengan cara Bapak tadi. Kalau cara bersusun atau mengalihkan bersusun itu butuh waktu 3-7 menit tergantung anaknya. Iya, cara bersusun kan ribet Pak. Ribetnya gini Pak. Enggak apa-apa ya, saya coba untuk pembanding itu ya. 5, 7, 9 bagi 2 aja lah, nggak usah banyak. Iya. Tapi ini sampai sekarang masih digunakan Pak. Ini zaman saya SD Pak, harusnya memang sudah kadaluarsa Pak. 5, 7, 9 bagi 2 Pak. 5 bagi 2 kan 4 ya Pak ya. Yang dekat 4 ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Iya. Hasilnya 2 taruh atas, betul ya Pak? Seperti ini ya Pak ya? Hasilnya 2 taruh atas kan? Iya betul. Terus 5 kurang 4, 1. 7-nya turun, itu ya Pak ya? Ini ya Pak ya? Betul ya? Iya. 17, karena 17 berarti 16 ya Pak ya? Di atas 8 ya Pak. Terus 1, terus 9-nya turun. 19 berarti 18. Nah, kalau sudah 0 baru selesai ya Pak ya. 9, sisa 1 ini maaf.
Cara bersusun ini Pak, menghitungnya ke bawah, hasilnya taruh atas Pak. Ya, menghitungnya ke bawah, hasilnya taruh atas. Dari prosesnya seperti ini aja sudah dipastikan bahwa butuh waktu Pak. Iya. Tapi nanti turunnya satu-satu Pak. Turunnya satu-satu. Ya kan? Ya. Iya. Nah, di polamatika kan langsung Pak. Nggak usah turun, nggak usah anu ya, sudah langsung diurutkan aja gitu. Ya. Iya. Ini ya, ini sebagai pemandu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Mohon maaf Pak Derajat, boleh kembali ke yang soal 1276 1276 bagi berapa Pak? bagi 25. 1276 bagi 25. Tak tulis lagi ya Pak ya? Itu kan hasilnya 51, 1/25. Iya. Oke. Nah itu setelah dibagi lagi 1/25, itu kan tambahan nolnya 2 kali. Iya, berarti 0,0 Pak. Oke, 0,04. Iya, betul 0,04. Berarti kalau digabung berarti 51,04. Iya, betul Pak, seperti itu. Oh, iya. Nggak perlu dianu lagi ya Pak ya? Iya, matur nuwun. Ya. Nah, dengan cara ini maka mau ribuan dibagi 2 atau jutaan dibagi 2, anak-anak nggak perlu takut lagi Pak. Kenapa? Digunakan cara yang sama. Ada lagi satu pertanyaan mungkin? Oke. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas. Nah, kalau nggak ada, saya kembali ke yang kemarin ya. Nah, masih ingat apa enggak? Yang perkalian puluhan kali puluhan. Ya. Yang perkalian puluhan kali puluhan ya. Karena ini butuh konsentrasi. Yang kemarin ya Pak ya, puluhan kali puluhan. Dan kebiasaan Pak. Ternyata yang selama ini kita agak lama, ini ada yang lebih cepat Pak ya. Coba ini soalnya Pak. 57 kali 12, yang kali 12 juga. Mungkin ada yang bisa jawab, mungkin ada yang bisa. Tapi tidak pakai buku ini Pak, Bapak Ibu. Monggo segera, ini ada Buniken. Monggo Buniken. Jogja Buniken. Jogja. Pak, panggil 57 kali 1 berarti 57. Tambah. Ditambah 57 kali 2. 57 ditambah 11. 11 ya benar. 57 tambah 11. Berapa Bu? 57 tambah 11 Bu? 68. 68. Tadi ekornya 4. Kok ekor Bu? Dan 4 Bu, nggak usah ekor Bu. 4. Oh, saya suka ekor ya Pak. Dan 4 Bu. Oke, dan monggo kalau nanti jenengan terbiasa ngajar dengan ekor nggak apa-apa sudah. Yang penting anak-anak pendekatnya seperti ini. Oke, penyampaian bebas Bu, penyampaian bebas. Penyampaian bebas. Oke, siap. Oke, mohon maaf canda-canda biar nggak ngantuk. Oke. Karena nanti setelah anak-anak terbiasa itu penggunaan dan nggak perlu lagi. Setelah anak-anak terbiasa penggunaan dan nggak usah. Oke, mendiktenya maksud saya. Mendiktenya setelah terbiasa penggunaan dan nggak usah diperlukan lagi. Jadi nanti anak-anak langsung 68, 4 seperti itu. Oke. Sekarang angkanya saya naikkan ya. 83 kali 15. Ini tambah lagi Buniken, angkanya dinaikkan. Dinaikkan. 83 tambah kali 15. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Bisa jawab? Buniken lagi? Atau yang lain? Buniken monggo Bu. Enggak, itu kalau saya belajar gitu mungkin agak berat. Maksud saya bukan di sayanya.
Oke, anak-anak. Mungkin latihan ya. Seperti kita naik tangga kan nggak ujuk-ujuk naik ke atas kan Betul, ada Bu. step-step. Latihan aja, Bu. Latihan, betul latihan. Ini kira-kira setelah pertemuan 8 baru bisa. Oh, baik. Nggih, Pak, nggih. Ini kalau saya lihat angkanya wah berat ini agak kalau ke siswa SD. Siswa Monggo, SD-nya mungkin kalau ada yang bisa jawab. Bantu jawab. 83 kali 1 jelas 83 ya, berarti 83 tambah berapa itu? tambah 41. Oh iya betul, Bu. Berapa, Bu? Berapa, Bu? 124. 124 dan 5. Ekornya 5. Ekor maaf dan. 124 dan 5. Iya. Oke. Satu soal lagi ya, mungkin peserta yang lainnya Mbak Riyadi yang coba jawab nih. 76 kali 25. Ya. Siapa ini? Ade Akmal. Bisa. Jadi Siapa kalau ya? kelas 5 kelas 6 ya soal bisa. Pak. Kalau kelas 3 agak tinggi, Pak. Monggo Bapak Ibu yang mau nyoba. Nanda, yang kelas 6. Mas Rasra bisa? Mau nyoba? Bapak Ibu guru aja. Kalau ini betul latihan ya. Ada yang bisa jawab? Monggo, Bapak Ibu. Satu 520. Salah itu 1,5. 76 kali 25 152 Tambah ditambah 76 kali 25 tambah 15 kali 5, Bu. Kali dan 5. nol. Kali 5. Kali 5. Kali 5. Oke. Oh iya, 76 kali 5 itu 76 berapa? kali 5 15 dan 0, maka 152 tambah 15 1670. 76 kali 5 kok 15 dan 0. 7 kali 5 berapa? 6 kali 5. 6 kali 5 76 apa? kali 5. 76 kali 5. Iya, 76 kali 5 15 dan 0. Kok 15, Bu? Iya bentar, Pak. harus 80. 38 dan 0. 38 dan 0 ya. Berarti berapa itu, Bu? 8. Bu Ratna dari berapa? 1800. kok 1800, Bu? 1900 ya, Bu ya? Iya, 1900 ya. Ini foto latihan aja ya, foto latihan. Iya. Ya. Tadi ada yang bertanya step-stepnya gimana, Pak? Step-stepnya ya urut dari perkalian puluhan kali 2, puluhan kali 3, puluhan kali 4 dan seterusnya. Ya, Bu ya. Jadi urutannya seperti yang kemarin, Bu. Udah seperti kemarin. Perkalian puluhan kali 1 kali 10, setelah bisa baru puluhan kali puluhan dengan angka sederhana kali 12 dulu kali 13. Pak Derajat mau Ya. nyoba perkalian. Yang kelas berapa? Kelas 3. Oh, kelas 3 sih. Tunggu ya. Ini aja kalau kelas 3. 14 kali 12 kalau kelas 3 ya. Iya. Coba berapa jawabannya? Masih semangat ini, ini apa? Ekmel ya? Ini siapa ini ya? Lupa Pak. Iya. Ekmel ya? Oh iya, semangat. Berarti 60 dikurangi 12. Berapa Ekmel? 48. 14 kali 1 dan 14 kali 2 Ekmel. 14 kali 12. Oh iya.
Dua belas. Itu kali 14. 1, 2, 14 tambah 14 kali 2 berapa? Uh, 28. Iya, berarti 14 tambah 14 tambah depannya. Ditambah 8. Oh, kok ditambah 8? Keliru, tambah depannya. Tambah 2. Ya, berapa 14 tambah 2? 16. Dan 8. ya, benar 16 dan 8. Ini ya, 16 dan 8. Ya, pintar. 168. Iya, 168 ya, pintar. Terus belajar ya, Iqbal ya. Nah, nanti kalau setelah live sama Zoom sama Pak Derajat sampai besok, kalau masih ada pertanyaan bisa telepon Pak Derajat, Iqbal ya. Ya. Oke, Pak Derajat. Oke. Ini Sepertinya cukup ya Pak ya. Saya kembalikan ke Pak Aryadi dulu Pak. Oke, siap Pak. Ustadz, aku bisa ngikutin pembagian Ustadz. Gimana Mas Rasra? Aku bisa ikutin yang pembagian banyak-banyak Ustadz. Oh, pembagian banyak-banyak. Ya, nanti belajarnya kalau bukunya sudah datang, belajarnya dari yang pembagiannya sedikit-sedikit ya. Ya. Pelan-pelan nanti. Belajarnya pelan-pelan dari Monggo Pak Aryadi. Oke, Pak, ini di chat sudah ada pertanyaan, Pak. Mungkin bisa kita sampaikan atau kita jawab. Izin bertanya bisa diberikan stepnya pertemuan 1 diajarin apa, pertemuan kedua diajari apa. Mungkin untuk siswa, Pak. Untuk siswa ya, Pak. Ya. Ini mungkin yang bukan untuk guru. Jadi siswa biasanya itu full pertemuan untuk siswa itu semua sepaket itu berapa pertemuan? Biasanya 8 pertemuan, Pak. 8 pertemuan. Sebetulnya yang sudah ikut pelatihan saya sekarang ini sudah langsung bisa ngajar di sekolah atau di rumah masing-masing. Sebetulnya seperti itu. Harapan saya seperti itu. Ya, karena di buku itu nanti dibagi untuk 8 pertemuan. Ya. Jadi nanti sebetulnya kita akan juga kalau bisa ini mengembangkan kalau bisa mengembangkan yang sudah hadir sekarang untuk mengembangkan di rumahnya masing-masing. Dan bikin bimbel tapi konsepnya bimbel di rumah ya, khusus di rumah. Nah, mungkin besok akan saya jelaskan gimana sih cara memulainya, gimana cara mengelola manajemennya, terus gimana caranya di siswa seperti itu. Ya. Berarti maksimal 8 ya. Berarti nanti ada rencana ini mungkin Bapak Ibu untuk anak-anak kita itu ada pertemuan online gini juga dengan durasi pertemuan itu 8 pertemuan. Kalau ini kenapa kita buat 4 pertemuan atau 3 pertemuan karena untuk guru. Dan di sini kalau ada siswa berarti didampingi. Jadi mungkin pengantarnya dulu orang tuanya yang dampingi siswa. Jadi untuk konsep pembelajaran jenjang yang siswa itu
insya Allah bisa menangkap semua materi ini 8 pertemuan, dan insya Allah akan kita rencanakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa ngajari sendiri atau nanti gabung di kelas kita ya. Ini gambarannya tuh nanti insya Allah besok disampaikan Pak Derajat langsung untuk hal seperti ini. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Enggak, ini ada yang nulis di chat Pak. Anak saya kelas 2 sudah tak mau ikut Zoom hari ini karena di sekolah belum diajari pembagian. Siap. Ibunya aja yang ibunya. Jadi memang ini masih event pertama ya, event pertama. Kemarin Pak Riyadi coba digabung karena ternyata ya kalau digabung materinya harus dipilah-pilah. Nanti memang kedepannya kita yang untuk guru khusus guru aja kedepannya ya, yang untuk siswa dan ibu-ibu nanti untuk siswa dan ibu-ibu saja. Kira-kira seperti itu ya Pak Riyadi ya. Nanti kedepannya ya di meetingnya. Monggo dari SMP Kemala Bayangkari 2 lagi. Monggo Pak. Ya izin Pak Derajat. Saya masih bingung tadi karena kemarin nggak ikutin penuh. Yang puluhan kali puluhan Pak, 83 kali 15 tadi Pak. 83 kali 1 dan 83 kali 5 Pak. Oh gitu ya. Oke. Itu 41 dari mana Pak? Maaf. 41 dan 5 kan dari 5 yang belakang. Kalau 41-nya dari 83 kali 5 kan 15. 415 Pak. 41 dan 5. 83 kali 1 83 tambah 41 dan 5 Pak. 41-nya dari mana Pak? Maaf. 415 Pak. 83 kali 415. Oke. Oh 415. Oke. 41 dan 5. Oke, Jakarta ya Pak ya? Iya. Oh, kalau Jakarta ini kalau buka kursus enak Pak di kota besar. Oh iya. Saya pernah buka di Condet Raya Pak, katanya pom bensin Pak. Oh iya. Dekat Pasar Minggu ya. Pom bensin yang kedua Pak, pom bensin yang kedua di sana. Iya. Karena kita pernah buka cuma. Ini Pak Toto Mas Akmal ya. Anak saya kelas 1 Pak Mas Amal berarti ya. Bisa sampai perkalian puluhan, luar biasa Pak. Oke, memang Bapak Ibu pembelajarannya sebenarnya ada jenjangnya, jenjang kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu pastinya berbeda-beda. Sehingga kalau malam hari ini dan kemarin itu kan kita sampaikan secara keseluruhan ke anak dan bunda-bundanya ya, atau guru kalau yang ya. Jadi mohon nanti disesuaikan sebenarnya gitu. Tapi malam hari ini sudah luar biasa. Kita sudah sampai perkalian pembagian ya. Pembagian ini yang mungkin agak-agak butuh ketelatenan Bapak Ibu, tidak bisa langsung instan ke pembagian besar. Tapi sudah dicoba, kalau gurunya kan pasti bisa. Kalau itu pangkat dan akar ya. Pangkat dan akar yang tapi yang hasilnya bilangan bulat. Akar nanti kita belajar dari bayangan. Ini biasanya untuk anak kelas 5 dan 6. Jadi misalkan Bapak Ibu putra putrinya masih di kelas 1, 2, 3, 4, putra putrinya ikut nyimak nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, karena besok materinya tentang pangkat dan akar. Ya, kuadrat dan akar. Ya. Ada Pak Bu Ratna Hanan Pak dari Brebes. Monggo, Bu Ratna. Oke, Pak. Monggo, Bu. Ratna Hanan. Oke, siap Bu. Gimana Bu yang ditanyakan? Soal Pak. Iya. Oh, putus. Mungkin terpencet Pak, terpencet Pak. Oke. Terpencet mungkin Pak ini. Mas Hanan ini ya. Kapan kalau pesan berapa hari kapan? Monggo kalau ada yang tanyakan lagi. Pak Catur gimana Pak? Pemesanan buku ke Jakarta berapa hari sampainya? Kira-kira 2 hari Pak. Kita pakai JNT Pak ya, atau pakai Lion parcel Pak. Kalau nggak JNT ya Lion parcel. Cepat kok Pak. 2 hari.
Oke, 2 hari ya. Pak Derajat. Tapi kita ngirimnya kayaknya Senin, Pak, karena Sabtu dan Minggu saya keluar kota, Pak, di Banyuwangi. Oke. Bapak Ibu, Pak Derajat saya potong bentar, Ki. Ini kemarin di presensi hari kedua itu Bapak Ibu sudah kami minta untuk menuliskan alamat. Alamat itu adalah tujuan nanti dikirimkan buku. Jadi ada yang pesan, ada yang tidak. Nah, ini di saya ada kendala Bapak Ibu yang tulisannya nggak menulis alamat, tapi menulis saya beli. Jadi misalkan saya beli atau mungkin cuma nama sekolahnya. Jadi mohon maaf, ini tadi saya share ulang di grup WA. Jadi mungkin saya pakai solusi Bapak Ibu menuliskan alamat, nama, buku pesan yang jumlah buku yang pesan Bapak Ibu sepaket atau 2 paket atau 3 paket ya, yang harganya 80.000, terus ditambah dengan ongkir yang di luar Jawa Bali. Kalau yang di Jawa Bali gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang di luar Jawa Bali mungkin bisa langsung mengeceknya. Jadi berapa biaya ongkirnya. Saya izin sebentar Pak Derajat ya. Saya share screen. Dari Jember Pak, Raja Ongkir Pak, pakai Raja Ongkir bisa. Ini Raja Ongkir. Jadi Bapak Ibu bisa ngetikkan Raja Ongkir misalkan gitu ya. Ini yang khusus untuk luar Jawa Bali Bapak Ibu. Raja Ongkir kita pilih ini. Ini kan alamatnya itu Jember mana Pak? Jember mana? Jember gitu aja sudah Pak. Jember gitu aja Pak. Kota ya Pak. Tadi itu ada yang pakai cek lain Pak. Jember mana, ada Ambulu, ada Jember. Oh Ambulu Pak, Ambulu Pak. Ambulu, ya. Ini. Jadi ini ada yang nulis ini. Ya. Jadi dicek di sini Bapak Ibu. Berarti kota asal Bapak Ibu mana? Misalkan apa ya? Ada yang mau dicontohkan Bapak Ibu? Yang dari Kalimantan atau Sulawesi? Makassar itu aja Bapak. Dari Ambulu ke Makassar. Makassar, ya. Misalkan Makassar ke Jember ya. Dari Ambulu ke Makassar Pak. Oh gitu, dari Ambulu ke Makassar dibalik Pak ya? Ambulu ke Makassar. Munculnya kota Pak, berarti Jember Pak. Jember aja Pak. Iya, Jember, terus kita ke Makassar. Bentar misalkan. Saat ini beratnya 1 kilo. Jadi Bapak Ibu 1 kilo itu termuat sebenarnya bisa 5 pasang Bapak Ibu. Ya, 10 buku. Ya, kalau jadi 5 pasang 1 kilonya itu. Kita cek ini, jadi di sini nanti muncul ini beberapa ini jasa ongkir. Yang kita pakai JNT Pak ya, karena Pak Derajat lebih ini JNT-nya kok nggak muncul Pak. Nah ini. Nggak ada, nanti tidak ada ke Makassar itu. Ada ya pakai JNE Pak, pakai JNE. Nah, JNE ya, kalau nggak ada Pak Derajat nanti pakai JNE ya. Berarti untuk biayanya di sini 36 Bapak Ibu. Yang oke, yang reguler itu 40. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Berarti harganya buku 80.000 ditambah dengan ongkir ini. Ya monggo Bapak Ibu kalau beli 1 pasang boleh. Jadi ada 2 buku. Masih potongan 10.000 nggak apa-apa Pak Riyati yang. Wah lagi Bapak Ibu luar biasa. Tetap dipotong. Karena biar berarti ya, kemarin tetap dipotong 10.000. Gratis ongkir tambahan Pak. Enggak, dipotong 10.000 aja. Misalkan 36 berarti transfernya ditambah 26. Oh gitu. Baik Bapak Ibu, malam hari ini ada tambahan informasi berarti untuk ongkirnya di luar Jawa Bali Bapak Ibu ngeceknya seperti ini. Misalkan 36 Bapak Ibu mengurangi 10.000, berarti 26 ditambah dengan 80.000. Berarti nanti Bapak Ibu transfernya 106.000. Ya, itu. Ya. Jadi nanti monggo Bapak Ibu, Insya Allah bukunya 2 paket itu dengan harga 80.000 tidak mahal Bapak Ibu, dengan kualitas yang sudah kita praktekkan bersama ini, dan itu sistematis Bapak Ibu. Jadi urut mulai dari yang mudah sampai yang agak sulit. Seperti itu tambahnya Pak Derajat untuk masalah buku. Jadi mohon maaf kemarin yang sudah ngisi di Google Form itu kita pakai cara lain karena kita cek, saya ada kesulitan
Untuk yang sudah mengirim lengkap mungkin bisa kita bantu segera. Yang menulis yang tidak lengkap kita ada kesulitan. Monggo Bapak Ibu untuk pemesanan buku 1 hari ini Pak Derajat ya, sampai besok sore. Nanti Pak Derajat sampai besok ya, sampai besok sore dengan cara manual. Jadi yang saya share di grup. Jadi menulis nama, pesanan buku yang dipakai sepasang atau 2 pasang, terus alamat lengkap Bapak Ibu. Alamat lengkapnya biar nanti pengiriman juga mudah ya. Yang biasanya Bapak Ibu ketika dikirim sesuatu itu mudah di sana di lokasi Bapak Ibu. Terus ditransfer sejumlah uang yang sesuai dengan buku dan ongkos kirimnya. Seperti itu. Saya stop sharing. Ini ada yang pusing itu gara-gara nopo ya. Gara-gara yang kelas bawah enggak apa-apa. Nanti untuk pemenang kuis kirim alamat di mana Pak? Oke, Mas. Di grup bisa, di grup bisa. Ke saya bisa, ke Pak Derajat juga bisa. Ya. Bu Anu sudah kirim barusan Pak. Sudah chat saya Pak. Bu Evi. Siapa? Bu Eva. Yang Bogor sudah. Oke. Pak Toto langsung ke saya juga bisa. Oke, ini ada yang tanya pemesanan maksimal berapa Bu pasang? 1 kilo itu isi 10 buku Pak, isi 5 pasang Pak. 1 kilo. Isi 5 pasang. Iya, 1 kilo Pak. Jadi kalau luar Jawa lebih ngirit dengan langsung seperti itu Pak. Karena ongkos OP-nya sudah ngikut di 1 kilo. Karena 1 kilo. Karena 1 paket pun dihitung 1 kilo kalau ekspedisi seperti itu Pak. 2 paket juga 1 kilo gitu. Ya, monggo Bapak Ibu misalkan mau buka kursusan beli buku banyak juga nggak apa-apa. Ini ngomong maksimal Pak Derajat, berarti berapapun boleh Pak ya? Boleh Pak. 100 pasang juga nggak apa-apa. Nanti otomatis ada diskon kalau banyak. Oh gitu. Diskonnya tambahan buku Pak ya. Gue sudah transfer, tidak mungkin balik lagi Pak. Siap. Gitu. Bukunya ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Ada dua Pak. Ada 2 jenis. Ya. Terus nanti PowerPoint-nya saya kirim itu lengkap Pak ya, dari tambah kurang kali bagi pangkat akar. Ya nanti besok lah dikirim sama Pak Haryadi di grup ya. Oke. Ya kemarin belum. Jadi mau yang beli buku, mau yang nggak beli buku dapat Pak materi PowerPoint-nya ya, dapat. Ya, jadi nanti untuk bisa ngajari putra-putrinya di rumah atau ngajari siswa-siswi di sekolah ya. Oh, cara belinya yang bikin pusing. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, manual aja lah, kirim ke Japri ke Pak ada saya. Haryadi atau kalau di grup jangan ketumpuk. Japri ke Pak Haryadi aja sudah. Ya, kirim alamat, nama gitu aja. Mungkin isi Google Form-nya beberapa masih bingung. Mungkin aja. Oke. Seperti itu Pak, tambahnya tentang buku. Ya. Masih ada waktu sekitar 8 menit Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Ditanyakan enggak? Saya belum masuk grup WA, Bu Felin ya. Oh, Oke, tunggu Ibu gurunya ya, yang dari Motif tadi sudah Japri ke saya. Pak Rastra juga belum. Oke, nanti coba. Pak Rastra ya betul, itu dari Motif juga Pak. Oke, langsung chat aja ke Pak Haryadi. Ya. Terus yang ikut pelatihan sampai besok sebetulnya yang ikut pelatihan pada hari ini sudah bisa buka kursus di rumahnya masing-masing, Pak. Ya, bisa kursus di rumahnya masing-masing ya. Materi yang hitung cepat sudah bisa, Pak. Ya, Bapak Ibu ya, yang mungkin guru nanti sudah bisa kursus di rumahnya masing-masing dengan materi yang tadi. Tapi kalau mau buka kursus yang lebih dalam lagi, infonya akan saya sampaikan bisa. Karena cabang-cabang saya langsung jenengan bisa cek ke langsung bisa cek di Google ya, cabang-cabang pola matematika sudah banyak ya beberapa kota. Kalau dulu kita kerjasamanya dengan lembaga khusus ya, kalau sekarang enggak, kita lebih sederhana lagi. Nanti kita kerjasamanya dengan masing-masing orang ya, asalkan di rumah ada ruangan, terus yang bisa digunakan untuk khusus, setelah itu sudah bisa langsung. Tapi teknisnya bisa aja saya jelaskan.
Oh, bukunya apa ada di Gramedia? Yang buku 2 ini enggak saya masukkan Gramedia, Bu. Ya. Yang buku 2 ini memang sengaja enggak saya masukkan Gramedia karena buku saya di Gramedia sudah ada 17, Bu. Ya. Jadi yang ini memang enggak masuk Gramedia karena kalau dimasukkan Gramedia saya enggak bisa jual sendiri. Ya, seperti itu ya. Jadi buku ini sebetulnya rangkuman dari buku yang ada di Gramedia yang saya tulis beberapa. Untuk SMP ya Bu, kalau untuk SMA kayaknya enggak sudah. SMA kan sudah enggak terlalu dihitung cepatnya ya. Kalau SMA mungkin nanti Pak Haryadi mungkin yang punya ini ya, yang punya link untuk guru-guru yang bisa nulis buku SMA. Ya. Kalau SMA larinya ke UTBK, Pak. Iya. SD dan SMP ya Bu ya, dan TK Bu. Kalau yang buku berhitung itu yang pola hitung itu untuk TK juga bisa, yang TKB ya bisa. TKB, Ada lagi yang ditanyakan, monggo? Jika kita mau buka kursus, apakah sistem seperti franchise atau bagaimana? Oke, Bu Nika, insya Allah disampaikan besok. Itu nanti lebih detail. Akan besok Bu ya. Tapi nggak apa-apa saya jelaskan sedikit ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Yang sudah ikut 4 ini, terus dengan 4 materi cukup tambah kurang kali bagi sudah bisa kursus di rumahnya. Itu enggak usah sistem business opportunity nggak apa-apa. Tapi misalkan mau lebih dalam lagi tentang pecahan desimal, terus FPP KPK, nanti itu kita ada kerjasama namanya kerjasama business opportunity ya. Tapi otomatis dengan biaya yang sama. Informasinya besok ya. Informasinya besok. Terutama mungkin yang di kota-kota besar ya. Di kota besar ini peluangnya sangat besar untuk buka kursus ya. Karena sekarang sampai kapanpun kursus tidak akan ada sepinya ya seperti itu ya. Ya, karena kursus itu kan kondisi sekarang pun ya kursusnya online. Murid-murid saya banyak dari Makassar, ada dari Jogja, di beberapa kota. Ya. Tapi informasinya mungkin besok ya karena itu sudah hampir jam 9 ya. Pak Haryadi juga sudah untuk persiapan besok pagi juga ya, guru-guru lainnya mungkin juga. Baik, materi hari ini cukup ya tentang pembagian ya. Nanti rekamannya bisa dibagikan. Terus untuk besok materinya khusus pangkat dan akar, tapi akar yang hasilnya bilangan bulat. Ya, akar yang hasilnya bilangan bulat. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Monggo saya kembalikan ke Pak Haryadi untuk semua peserta yang hadir hari ini ada tadi 70-an ya, sekarang tinggal 56. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Derajat, Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi itu yang masuk belajar bersama kita itu sekitar 71 Pak. Tertinggi 71 karena ada banyak yang izin Pak Derajat. Jadi banyak yang izin malam Jumat ada kegiatan keluar, terus ada yang kegiatan bersama keluarganya. Intinya pengen ikut, ternyata ada banyak kendala katanya. Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan, silakan nanti lihat rekamannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, semoga malam hari ini kita bisa maksimal ya, bisa dapat materi yang diajarkan Pak Derajat bisa maksimal, kita bisa mengaplikasikan dan bisa bermanfaat buat kita dan anak-anak kita. Bapak Ibu, mungkin itu dulu. Nanti setelah kita tutup mungkin bisa ada waktu, bolehlah diskusi apa gitu ya, ngobrol-ngobrol santai ya, tidak langsung live nggak apa-apa. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.